Oke, kita udah di part 5. Tadi pas baca-bacain komentar dari kalian, banyak banget yang minta gue untuk nge-spill kosan lama gue. Gue butuh peneguhan hati dulu sebelum gue memutuskan apakah gue mau kesana apa enggak, karena effort banget sih. Lanjut ya ceritanya. Nah, ada masa dimana gue meyakinkan teman sekelas gue untuk ngekos di tempat gue. Ajakan gue disambut baik dan akhirnya dia pindah tuh ke kosan gue. 1 lantai nih ceritanya. Mula-mulanya indah-indah aja gitu. Gue seneng karena akhirnya tuh gue gak sendiri-sendiri banget. Tapi lama-lama gue jadi nyesel ngajak dia. Masalahnya gue lupa kalau dia itu indie home, guys. Ketenangan gue yang selama ini terjaga dengan baik tuh rusak. Karena yang awalnya gue buta, gue gak tahu di kanan kiri gue ada makhluk apa. Sekarang ada translator berjalannya. Sering banget kita lagi ngobrol cekikikan, tiba-tiba nih anak jadi diam. Dan dia bilang kalau di depan kita tuh ada yang ikut nimbrung. Kan jadi serem gitu loh. Ada satu kali dia ngetok kamar gua, gak nyantai banget, yang kayak Van. Nah pas gua nyaut, dia nanya lagi ke gua, kenapa manggil-manggil? Padahal gua sama sekali tidak bersuara. Akhirnya dia kembali ke kamarnya dia, dan ya udah besoknya kita ketemu tuh pas lagi perjalanan ke kampus. Gue tanya, semalam lu kenapa lah? Dia cerita kalau dia tuh denger ada yang manggil-manggil namanya dia. Dia kira itu gue, makanya dia ke kamar gue. Tapi setelah dia balik ke kamarnya dia, orang yang manggil-manggil itu nggak berhenti. Jadi kayak masih Carla, Carla gitu. Karena suaranya ini nggak berhenti dan mulai annoying, dia akhirnya memutuskan untuk buka pintu lagi. Dan dia cerita sesuatu yang bener-bener bikin gue shock banget. Ih, sumpah gue merinding banget. Si Karla bilang pas dia buka pintu, dia bener-bener ngelihat sosok yang mukanya itu persis banget sama dia. Jadi kayak dia ngelihat diri dia sendiri gitu loh. Dan sosok yang dia lihat itu senyumin dia yang kayak gitu, gila serem banget. Tapi nih anak mukanya tuh bener-bener yang kayak datar, biasa aja gitu loh. Nah, menurut dia pengalaman itu tuh bukan pertama kali. Karena sebelumnya dia udah pernah diketok sama seseorang, dan pas dia buka pintu, dia melihat sosok benar-benar laki-laki yang tinggi, besar, dan berbulu. Lagi ngeliatin dia. Dan gue tuh gak pernah cerita sama si Carla tentang kejadian yang dialami oleh mbak gue itu. Yang dia didatengin cowok, terus dia nemuin bulu-bulu kaki. Cerita Carla ini menjadi sebuah konfirmasi kalau di rumah itu beneran ada genderwaunya. Dan si mbak-mbak setan yang hobi senyum itu mungkin adalah setan yang sama yang senyumin sepupu gua. Menurut kalian gimana? Ini adalah part yang udah kalian tunggu-tunggu. Selamat datang di part 6. Lanjut sedikit tentang kronologi sikat gigi. Jadi habis sikat gigi, gue siap-siap untuk tidur. Dan malam itu akhirnya gue berhasil untuk tidur walaupun mendapatkan mimpi yang lumayan buruk. Malam itu gue bermimpi bahwa gue itu lagi berada di kosan gue. Settingannya sama, ruangannya sama, tapi kondisinya tuh memprihatinkan banget karena semua dinding itu penuh dengan debu, penuh dengan sarang laba-laba. Jadi warnanya tuh udah yang kayak debu tebel sampai coklat pekat gitulah. Dan di situ ada seorang sosok laki-laki, walaupun bentuknya seperti manusia, tapi mukanya tuh kelihatan marah dan emosi banget gitu loh. Inti dari pesan yang dia sampaikan ke gue adalah lu harus jaga sikap karena ini adalah wilayah otoritas dan kekuasaannya gue. Intinya gue nggak ada hak lah untuk belagu dan ngancem-ngancem gitu loh. Tapi kan gue juga ngerasa dia nggak ada hak karena gue udah bayar, Shay. Gila. Dan di mimpi itu dia mulai marah-marah dan nada tinggi. Karena waktu itu percakapannya udah nggak kondusif, dia mulai marah-marah. Jadi gue ngerasa udah nggak ada respect di antara kita. Apalagi gue cewek, masa dia teriak-teriak sih sama cewek. Jadi ya udah deh, gue kayak berusaha untuk bangun. Bangun-bangun, keringet gue udah banjir, gue deg-degan parah, dan itu jam 3 pagi. Ya udah, mendengar kembali nyanyian-nyanyian Jawa yang nggak tahu dari mana asalnya tersebut. Waktu itu lagi musim mudik dan musim liburan, jadi kita memutuskan untuk pesan satu kamar untuk berdua sama temen gue, joinan gitulah. Temen gue ini bukan tipe yang deep sleeper, tapi dia adalah light sleeper yang sensitif banget sama bunyi, gerakan, atau apapun lah. Kalau dia lagi tidur, pasti kebangun. Dan waktu itu dia lagi mencoba untuk tidur siang. Dan dia ngerasa ada sosok lain di kamar itu. Karena kamarnya kecil, jadi berasa banget. Dia kira itu adalah gue. Mulai aneh ketika dia merasa bahwa sosok itu semakin mendekat dan berusaha untuk pegang payudaranya.
Dan posisinya tuh udah kayak badannya tuh ada di atas badan teman gue ini, kayak mau menggerayangi gitu loh. Pas dia buka mata dia nggak ngelihat siapa-siapa karena dia udah takut banget. Akhirnya dia langsung cari gue. Waktu itu pernah ya, gue tuh abis nonton Conjuring tengah malam, Shay. Walaupun bukan orang yang takut setan, tapi kan kayak dikaget-kagetin tuh lumayan ya. Adrenalinnya tuh kayak masih kayak menggebu-gebu gitu loh. Pas gue buka pintu kamar, roommate gue ini teriak-teriak kayak, kamu siapa, kamu siapa, kamu siapa. Dan nadanya tuh bener-bener yang kayak orang kepanikan. Gue kira dia lagi ngeprank gue, tapi pas gue lihat ternyata matanya kebuka walaupun cuma setengah, dan itu tuh kelihatan putihnya doang. Jujur waktu itu gue pucet pasi dan gemeteran, dan gue berusaha untuk membangunkan dia. Dan setelah sadar dia bilang kalau dia tuh lupa belas apa yang barusan terjadi, guys. Jadi kayak oke, utangnya lunas, cerita tentang kosan selesai. Kalau ada pertanyaan silakan komen, dan kalau ada masukan dari anak-anak Indigo tolong kasih tahu gue di komen juga. Gue janji guys, ini kita spill ya kosannya. Ini penampakan lantai 1. Kejadian genderuwo ada di kamar nomor 1. Ini kamar nomor 6. Ini tempat berhentinya darah yang berserakan. Ini adalah lantai 2-nya. Yang kiri ini kamar gue. Ini lorong gelap yang dimaksud. Katanya ini adalah titik paling angker di rumah ini. Ini adalah jalan gue tiap hari kalau mau sikat gigi, mau mandi, mau ambil baju, semuanya. Ini kamar nomor 8 yang ditempatin oleh teman gue yang Indigo waktu itu. Posisinya persis di depan toilet. Si kakak Ambon pernah lihat ada cewek lagi berdiri di sini pas dia mau datang ke kamar nomor 10 yang ini. Kejadian perabotan pindah itu dari kamar 10 ke kamar 9. Ini tangga yang sering berisik tapi pas dicek nggak ada yang naik. Gimana tanggapan kalian? Serem nggak kosannya?